Selamat datang di special edition di mana kita hanya akan ngomongin tentang satu tema saja, Son. Apa tema hari ini? Tema hari ini adalah barang-barang, Chat. Yang bisa bikin lo hidup selama ratusan tahun. Waduh, aku ingin sekali barang-barang tersebut, Son. Apakah ada di MBG barang itu? Aduh, kalau itu 200 kalau itu. Bukan 100 saja. 50 juta sehari ya, Son ya. Katanya perebutan uang 50 juta sehari tau gak? Iya. Perputaran uang, bukan yang didapat. Iya, bisa sih. Iya begitu. Uangnya bisa dipakai untuk membeli produk-produk ini supaya hidupnya ratusan tahun, Son, maksud gue gitu. Bisa sih emang. Iya, jadi buat teman-teman yang ingin hidup panjang gitu ya, siap-siap aja kita akan membahas satu persatu gitu ya. Tentang barang-barang ini. Jadi tanpa berlama-lama nih, langsung aja kita mulai. Selamat datang di Special Edition terbaru dari Di Atas 12. Yang pertama itu ada yang namanya peptide, Son. Oke. Nah, ini sangat kontroversial sekali ini peptides. Gokil, ini gokil sih. Pertama gue jelaskan dulu ya apa itu peptides. Jadi peptides itu adalah sekumpulan dari asam amino, Son, sebenarnya. Oke. Dia biasanya itu dari sekitar 2 sampai 50 asam amino yang bergabung menjadi sebuah rantai. Nah, itu namanya peptides atau peptida, ya kan? Kalau peptides ini dirangkai sangat panjang dan juga kompleks, namanya berubah, Son, jadi protein. Oke. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi kalau protein tuh kayaknya sampai 100 ya, tadi kan 50 peptide. Benar. Kalau sampai 100-an tuh udah protein. Benar, tergantung protein apa gitu ya, tapi ya. Iya, tergantung. Itu ada apa ya? Lele belum dimasak misalnya kan mungkin ya nggak tahu apa 100 apa 10 apa berapa Kan kayaknya. makin mentah makin tinggi. Oh iya. Kalau lu goreng bener. selesai proteinnya nggak dapet. malah luap ya. Iya benar. Kayak telur di dadar kan omega 3 ya rontok abis. Iya. Ya kan? Kerupuk goreng pakai pasir gimana menurut lo? Gula itu. Gula digoreng gitu. Jadi tubuh kita secara alami itu udah memproduksi yang namanya peptide, Son. Berarti emang alami ada di tubuh kita ya. Benar. Fungsinya itu adalah sebagai pembawa pesan antar sel. Jadi peptides ini tuh memberitahu sel kapan dia harus menyembuhkan luka, kapan harus ngebakar lemak, atau kapan harus memproduksi hormon pertumbuhan, Son. Oh gitu. Nggak kayak ngasih pesan ke otak kali ya? Iya benar. Ya atau ke selnya lah, ngasih Ke pesan selnya, lah pokoknya iya, ya. ke selnya. Kira-kira ketahan orang lain nggak sih? Asistennya Oh atau iya benar, harus ada- satu pintu. Iya. Kena berarti ya tetap ya. Kena. Bahkan informasi dari HP juga kena juga katanya di satu pintu yang sama katanya. Iya. HP-nya yang megang pintunya katanya. Mungkin ada grup WA-nya juga kali Oh ya. iya benar. Ya kan? Bahkan beberapa pemimpin dari luar negeri juga katanya. Kok jadi luar negeri? Sama. Sangat susah sekali nih untuk saya berkomunikasi katanya gitu. Oh gitu. Iya. Udah dari luar nih. Dari luar negeri udahan. Iya. Kayak mungkin waktu itu disuruh megang map karena isi komunikasi ada di dalam map. Iya. Mumpung biar ini nih, biar langsung. Nah, mungkin gitu kali maksudnya ya. Ini masih ngomongin peptides kan? Masih ngomongin peptides ini. Iya. Peptides. Enggak. Jadi peptides itu banyak sekali yang bilang bahwa ini tuh adalah the new miracle drug, Son. Di Amerika ya, sekali lagi ya. Jadi orang-orang Amerika itu udah banyak yang nyobain, Son, sebenarnya Son, peptides ini. Kenapa orang-orang pada tertarik buat nyobain? Karena peptides ini ternyata memiliki sifat yang sangat presisi, Son. Jadi efeknya itu berbeda, Son, dengan obat-obatan kimia atau steroid yang efeknya tuh bisa menghantam seluruh sistem tubuh. Iya, ada dilibas semua ya. Yang lainnya juga ya, Iya, nggak spesifik ya. Bener, dan banyak efek sampingnya juga. Sedangkan kalau peptides itu dia bekerjanya dengan cara mendatangi sel target yang spesifik, memberikan instruksi, habis itu langsung larut, Son, di dalam tubuh, Son. Jadi dia nggak membebani kerja hati atau ginjal gitu loh, jadi bersih gitu. Iya. Gue pernah denger sih analoginya. Jadi kayak anggapannya peptides ini palu kan. Terus misalnya ada paku Sama nih. arit. Terus, hah? Bukan. Oh bukan. Terus palu. Palu. Terus misalnya sel yang mau dituju nih paku nih. Ya kan? Kalau di ini kan berarti pas. Iya. Ya kan? Nah satu lagi misalnya mur nih. Kalau mur kan mesti di ini kan. Mesti diputer, ya. Ya kan? Pakai obeng. Ya kan? Jadi kesannya kalau obat kimia, mur pun dihajar pakai palu. Ya sama-sama masuk sih, tapi ya rusak. Oh Gua iya pernah iya dengar iya. analogi gitu. Jadi emang peptide ini benar-benar tergantung apa yang lo butuhkan gitu. Iya. Karena dia begitu disuntikan hanya mengirimkan pesan aja ibaratnya, habis itu larut gitu loh. Iya. Ya kan? Itu gila sih. Nah peptide ini ada beberapa jenis, Son. Yang pertama yang paling terkenal itu namanya retatrutide. Oke. Nah ini lagi naik banget jujur. Di sini juga banyak
banyak yang Pakai. ngomongin. Oh, ngomongin. Dan pakai juga tentunya. Ada Mungkin beberapa yang pakai. Kliniknya kayaknya udah banyak ya di Jakarta ya. Kliniknya bahkan ada kali ya di Kliniknya Jakarta. ada di Jakarta, ada banyak udah. Gila ya? Iya. Fungsinya apa retatrutide? Nah, pertama buat nurunin berat badan, Son. Wah, itu. Ya kan? Itu. Jadi dia menggunakan 3 hormon sekaligus. Buat matiin rasa lapar ya kan. Jadi lu nggak lapar-lapar lagi abis pakai itu, dan meningkatkan pembakaran kalori secara masif. Jadi kayak pakai fat burner gitu. Gila sih. Jadi retatrutide ini itu banyak banget yang pakai buat ngeringin badan, Son, sebenarnya tujuannya. Gue liat banyak banget sih orang misalnya di YouTube komen gitu udah pakai 8 bulan apa, Iya. turun berapa kilo. Iya. Kayak 2 bulan turun 20 kilo. Gila sih. Dan turunnya sangat ekstrim sekali. Ekstrim. Karena lu benar-benar nggak ngerasa lapar sama sekali. Iya, Gila itu. sih, gila sih. Jadi lu bisa turun sangat ekstrim sekali sampai level di mana badan lu tuh, misalnya gue pernah lihat nih ya, ada orang dia six pack, Son, perutnya berurat, masa gila nggak? Keringnya kayak apa Susahnya coba? kayak apa itu? Perutnya ada uratnya, lu bayangin. Gila sih. Gila kan? Ya itu salah satu yang banyak banget dipakai lah di sosial media gitu ya. Gue suka lihat-lihat orang juga paling laku tuh itu. Ya kan, karena buat ngeringin otot sama ngebakar lemak juga kan. Sama katanya ada yang bilang kalau di-combine sama yang lain, Maksudnya itu peptides jenis lain. peptides gitu. jenis lain, itu tenaganya nggak hilang katanya. Kan kalau lu nggak makan pasti secara Iya, otomatis tenaga lu turun Dari dong. mana ya kan Iya kan? tenaganya? Tadinya lu misalnya ngangkat 40 kilo misalnya, turun ke 30, mungkin 20 Iya, gitu kan, parah-parahnya kan. Tapi ada yang buat dipakai buat supaya tenaganya nggak hilang ada gitu. Iya, gitu tetap ya, ada gila tenaganya. sih. Jadi ototnya bisa ke-retain juga, gila gitu. Iya, soalnya kan kalau misalnya lu turun badan ekstrim itu kan kadang mecah otot juga, nggak lemak doang dipecah kan. Iyalah. Jeleknya itu kan. Ototnya menyusut juga Menyusut pasti. juga, Iya, nggak bisa cuma bener-bener cuma lemaknya doang, Iya, nggak iya. mungkin. Tapi itu ya dikomboin jadi tetap gitu, ototnya itu gila sih. Bisa tetap ototnya. Kayak efek sampingnya ya ditutup aja jadinya. Iya, tapi emang ada efek sampingnya, Son. Kayak kalau misalnya lu pakai retatrutide gitu kan, itu lu nggak bisa langsung banyak. Jadi harus nyicil dulu. Dosisnya dari Dosisnya paling nih. kecil dulu, pelan. Katanya di bulan kedua kalau nggak salah lu baru Berasa berasa efeknya bener-bener gitu. Lu bener-bener nggak lapar tuh di bulan kedua katanya. Gila sih. Dan pas lu lepas dari itu juga, itu harus pelan-pelan juga lepasnya. Nggak bisa dadakan ya. Ini sekali lagi nih bukan saran untuk menggunakan gitu ya, karena ini harus ngomong dulu sama yang profesional gitu. Ini gue tahu dari riset gue aja. Karena kalau misalnya lu langsung lepas nih dari retatrutide gitu ya, lu begitu lepas, lu katanya akan menghadapi lapar yang sangat gila kan. Rasa lapar yang luar biasa gila sehingga lu ada kemungkinan besar harus makan terus. Iya. Akhirnya sia-sia. Udah kayak ngutang ya jadinya ya. Iya kayak gitu. Efek sampingnya yang gue tahu nih ya, mual-mual. Saking lu nahan, maksudnya lu nggak lapar ya, nggak ada makanan yang masuk ke dalam perut lu gitu. Ada yang bilang mual-mual, terus habis itu ada yang bilang juga asam lambungnya naik, gitu-gitulah. Jadi ada bahaya juga nih. Makanya kita tidak menyarankan sama sekali lagi. Ini hanya edukasi saja gitu ya. Terus yang selanjutnya ada tesamorelin, Son. Oke. Tesamorelin ini itu salah satu peptide yang udah dapat FDA approve. Jadi peptides itu di awal kenaikannya di Amerika sana itu sebenarnya boro-boro FDA approve, Son. Kalau lu beli nih di botolnya itu tulisannya for research purposes only. Iya. Not for human consumption or animal consumption. Coba lu bayangin. Iya, itu gila Itu tulisan di botolnya tuh. Gila sih. Tapi anak-anak muda udah pada nggak peduli, mereka tetap pakai gitu kan. Mungkin buat karena di sana kan orang mungkin semuanya nge-gym gitu ya. Iya. Nggak kayak di sini lah, nggak semua orang nge-gym gitu kan. Karena orang pada sebenarnya kayaknya ngelihat background story-nya deh, kenapa itu dilarang deh kayaknya. Itu kan terkenalnya kalau nggak salah 2013 ya kan awalnya. Pertama kali itu FDA approve ya kan, diperbolehkan lah untuk kayak apotek untuk bikin formulanya apa segala macam buat ke pasien itu kan. Itu katanya 2013 boleh. Ya kan, tuh sampai di 2023 di ban baru mulai. di ban, Pak. Oh. Ya kan, katanya sih ya kalau konspirasi kan dari entah Big Pharma lah atau apa kan nahan karena takutnya orang dapat benefit yang luar biasa Benefit dari yang sini, luar biasa. akhirnya nggak butuh obat konvensional gitu iya. ya. Terus kan pertanyaannya gini kan, lah terus kenapa nggak Big Pharma aja yang bikin, bener nggak? Iya. Ya kan, peptides. Mostly barangnya datang dari mana tau? Enggak, Dari gimana? Cina, Bos. Oh, di Cina. Dari Cina. Ya itu alasan Big Pharma nggak ngelakuin karena satu, Apa? nggak bisa dipatenin. Oh, ya nggak bisa dipatenin ya? Karena anggapannya dari sisi regulasi ya, mereka ngomong sesuatu yang ada di badan lu, zat yang ada alami ada di badan lu itu nggak bisa dipatenin.
Oh iya benar. Jadi anggapannya kan lu nge-research sebuah obat yang sampai FDA approve, itu kan butuh jutaan dolar. Iya. Ya kan? Sedangkan lu udah bikin jutaan dolar, puluhan juta dolar ya kan. Tapi pas jadi lu nggak bisa patenin, rugi Pak. Makanya Big Pharma katanya sampai sekarang nggak masuk Nggak bisa dipatenin. Ranah peptides gitu ya. Tapi tesamorelin akhirnya mendapatkan FDA approve nih. Oke. Ya kan? Jadi tesamorelin ini katanya tuh digunakan untuk merangsang pertumbuhan alami, Son. Mungkin sifatnya agak mirip-mirip sama growth hormone ya, cuma versinya lebih. Ini buat tinggi nih? Enggak dong, growth hormone ya kalau misalnya lu udah nggak bisa tinggi ya lu disuntik apapun ya nggak bisa tinggi, Bos. Iya. Iya kan? Kan tergantung umur kalau tinggi badan. Ini tuh fokusnya lebih ke menghancurkan lemak visceral yang ada di tubuh, Son. Lemak buruk nih. Lemak buruk gitu. Ya Iya kan? Itu udah disetujui oleh FDA. Iya. Tapi sayangnya yang populer seperti retatrutide setahu gue belum di FDA approve. Ya kan? Nah itu maksudnya yang setelah prohibited itu akhirnya boleh tulisannya cuma for research purpose, kalau nggak bisa rilis. Tapi tetap anak-anak muda di US pada pakai ya, gila ya. Ya orang nganggapnya udah permainan, iya gitu kali ya. Kalau gue sih gitu. masih agak takut sih jujur sebenarnya kalau mau pakai pun gitu loh. Iya. Ya selanjutnya ada yang namanya ipamorelin. Nah ini terkenal juga di Sony. Ipamorelin ini itu merupakan peptides anti-aging dan pembentuk otot yang memicu pelepasan hormon pertumbuhan, growth hormone lagi. Dan ini katanya itu nggak punya efek samping yang gila gitu. Jadi bisa dipakai dan aman. Menurut beberapa kalangan ya, tapi sekali lagi ya, saya tidak menyarankan sekali lagi. Jadi jangan langsung check out gitu ya. Do your own research after this gitu ya. Terus yang terakhir Son, itu ada yang namanya GSKCU. Nah ini juga terkenal banget nih. Jadi ini adalah peptide yang bekerja langsung di tingkat DNA Son, untuk merangsang regenerasi kulit. Jadi kulitnya jadi bagus kalau pakai ini. Terus rambutnya juga jadi bagus. Numbuh ya. Dan mematikan gen-gen penuaan Son. Bukan hanya numbuh, jadi bagus rambutnya. GSKCU namanya. Jadi orang biasanya tuh yang paling sering dipakai tuh retatrutide apa GSKCU yang gue tahu. Muka jadi bersih, nggak jerawatan gitu-gitu. Gokil sih. Gila gak? Kalau seandainya itu FDA approve dan BPOM, gila kan? Gila sih. Kan? Dan emang gak ada efek sampingnya sekali lagi ya. Gue kan nonton banyak sekali kayak penjelasan orang yang memakai ini kan. Ada yang bilang katanya, wah setelah saya pakai ini libido saya jadi turun katanya. Berat gitu. Berat. Tapi ada tau peptides yang bikin ini apa? Buat ereksi terkenal juga. Oh ada. Namanya melanotan 2. Iya. Jadi itu sebenarnya banyak yang make juga karena ente lagi considering ini, Mas. Bukan, ini kan buat ente kan pagi-pagi nggak bisa. Di episode dokter Tirta kemarin. Yang apa namanya? Kayak orang tanning apa sih namanya? Buat ngecoklatin. Iya, buat ngecoklatin kulit. Jadi supaya lebih cepat, ya kan? Jadi lu kena matahari UV dikit aja jadi coklat. Iya. Plus ereksi yang luar biasa lu nggak bakal ngalamin gitu. Iya, macam-macam efeknya, bro. Itu. Ada yang buat tidur juga. Ada yang buat tidur. Ada yang buat tidur ada. Iya, lu jadi tidurnya jadi cepet. Terus habis itu lebih deep sleep. Buat perbaikin ritme sirkandia, lu bayangin. Gila banget kan. Dan itu kan ya ada yang sintetik sih, ya kan. Tapi ya banyak juga yang alami kan. Peptides itu kan. Cara makanya ada dua Son kalau peptides. Oh gitu. Yang pertama oral ya kan. Minum ya. Diminum ya kan. Which is banyak orang berpendapat itu tidak efektif. Takut kecerna ya. Karena takutnya kecerna di dalam lambung jadi percuma gitu kan. Yang kedua yang paling sering ini yang gue temuin itu lewat suntik. Langsung suntik darah. Suntiknya bentuknya mirip-mirip kayak suntik insulin gitu ya, pendek gitu ya. Biasanya di perut suntiknya. Perut gitu. Iya. Biasanya suntiknya di perut. Dan itu dilakukan tiap hari, Bos. Itu gila sih. Gila kan? Di Amerika udah banyak sekali orang yang melakukan itu tiap hari, every day. Nah itu. Gua rasa cewek di Amerika perutnya bolong semua kayaknya. Jujur. Iya. Bisa sih. Buat rambut, buat. Coba kalau lu dikasih tahu ada yang bisa bikin muka lu nggak jerawatan lagi sama rambut lu bagus misalnya gitu. Lu mau nggak suntik gitu? Kan gila kan? Bisa sih. Makanya sebenarnya banyak dokter yang beberapa yang nantang juga kan karena sebenarnya barangnya bagus. Dokter Tirta maksudnya. Salah satunya ya mungkin ya. Enggak, mereka itu bukan karena barangnya jelek, tapi karena orang-orang itu pasti ya terutama anak-anak muda ya, pakai dosisnya nggak jelas. Oh iya betul. Seharusnya kan yang benar kayak lu, oke lu suntik, tapi lu harus tahu dosisnya. Habis itu lu kayak ngecek lagi ya kan, mesti apa namanya? Konsultasi lagi ya kan, supaya lu tahu dosisnya kan berubah terus. Harusnya berubah terus. Nggak bisa kayak satu dosis buat terus-terusan gitu katanya sih. Karena mungkin adaptasi juga lama-lama ya. Otak kan pinter juga kan. Iya, jadi lama-lama adaptasi. Pasti. Akhirnya nantinya lambungnya kayak lu makan sedikit aja, wah penyerapannya bisa
bisa bikin lu gemuk taunya gitu kan, karena rambungnya beradaptasi, bisa aja kayak gitu bro. Kan orang kan metabolismenya beda-beda kan, itu kan salah satu retatrutide yang berbahaya juga kan, gara-gara mengganggu metabolisme bisa aja. Itu yang gue tahu bukan cuma di peptide doang. Lu makan sedikit nih nanti setelah off nih, habis lu langsung gembrot. Bisa. Itu juga banyak didebatin di masalah ini. Ini bukan cuma peptide ya, di obat biasa, obat konvensional atau obat biasa, obat kimia biasa lah. Karena sebenarnya itu yang benar katanya. Kalau obat ini sekali lagi cuma ini ya sharing aja ya, omon-omon ya. Jadi katanya obat itu sebenarnya nggak bisa satu dosis untuk semua orang. Ya kan, kayak sekarang kan misalnya ya obat beli di industrial ya sama semua gitu obatnya kan. Iya, orang yang paling dibagi jadi orang dewasa sama anak-anak doang. Iya, ya kan obat yang dewasa aja nggak dibagi-bagi lagi kan. Padahal sebenarnya kan orang beda-beda setiap orang. Oh iya. Jadi harusnya harus ada kayak formulatornya sendiri masing-masing. Tapi emang sih maksudnya ya tentang peptides ini memang masih sangat abu-abu sekali. Betul. Ini bukan 100% miracle drugs. Cuman banyak yang merasa ini kayaknya bakal jadi the new miracle drugs deh gitu. Kenapa alasannya seperti itu? Karena belum banyak riset jangka panjang yang dilakukan kepada manusia terutama gitu ya. Jadi ya masih nggak tahu gitu sebenarnya peptides ini side effect-nya apa aja sih gitu loh. Itu masih belum tahu bos. Karena cuma dilakuin sama ya itu apotek-apotek apa ya kan, belum yang perusahaan ini gede gitu. Iya. Jadi pasti risetnya dan belum panjang. Iya, budgetnya ala kadarnya jadinya pasti. Iya kan, kalau sekarang yang gue tahu ya side effect-nya itu beberapa orang bilang katanya bisa mual gitu. Yang pencernaan. Sakit perut atau sakit kepala gitu. Terus habis itu ada yang bilang libidonya turun katanya. Jadi nggak bisa nafsu gitu kan. Ada yang bilang begitu. Cuman bisa jadi kalau diteliti lebih panjang lagi jangan ada efek samping yang sangat besar gitu loh. Kita kan nggak tahu kan. Ketahuannya gitu kan. Jadi tetap berhati-hati. Terus ya tentunya ya banyak sekali orang yang mencari peruntungan sound di peptides ini. Banyak dong. Jualan ya? Iya, di markup harganya. Lu tau nggak satu file yang kecil segini itu di salah satu marketplace berapa harga? Di sini atau di luar? Di sini. Oh, berapa kira-kira? Kalau di luar kayaknya $15 gitu-gitu deh kayaknya. $1,5 juta di sini, Son. Gila sih, $1,5 juta satu file kecil. Setahu gue kayak itu $15-25 apa segala macam. Iya, $1,5 juta. Karena di sana emang mereka dulu bahkan 3 juta. Iya pastilah, itu kan barang baru. Di sini belum banyak provider ya kan. Mungkin demand-nya banyak, pebisnis ngelihat ini celah gitu. Iya. Dan masukinnya kan pasti susah, Bos. Menurut lu susah nggak masukin dari luar ke sini kayak gitu? Susah lah gila. Susah kan? Orang nggak. Ini peptides loh. Belum tentu FDA approve. FDA aja tidak gitu loh. Iya kan? Iya. Itulah makanya banyak yang masih ragu tuh mau cobain yang namanya peptides. Karena di sana setahu gue ya yang bikin itu ya apotek-apotek compound itu loh, yang emang formulator yang bikin obat custom gitu loh. Ya kan? Jadi jualnya marginnya kecil jadinya. Cuma kayak itu $15-25. Iya. Di sini bom harganya. $1,5 juta. Ya kan? Tiap hari harus pulang ke rumah setrot. Aduh, ya kan? Tiap hari kayak orang samurai Jepang. Seppuku. Hisane. Mesti seppuku tiap hari gini. Oke, selanjutnya nih ya. Ini tuh lagi rame ya di Silicon Valley. Oh, ya kan? apa nih yang lagi rame nih? Yang ada sebuah infus yang bernama NAD+. Oh, NAD+ ya. Jadi ya bos-bos teknologi di sana itu miliarder udah pada pakai semua ini. Banyak yang pakai. Brian Johnson lah. Keren semua tadi. Saya baru mau men-challenge argumen Anda tadi. Banyak. Oh iya banyak. Brian Johnson ya. Brian Johnson juga kan. Dia kan salah satu ini kan orang yang tadi dari startup dapat duit banyak terus dia fokus di ini kan, fokus di anti-aging kan. Anti-aging. Gue ingat banget tuh ada salah satu episode ya kan, dia diundang podcast di India ya kan. Dia datang pakai masker gitu kan. Oh iya itu. Begitu datang, sorry saya nggak bisa lanjut podcast ini katanya udaranya di sini terlalu busuk. Cabut. Udah jauh-jauh ke India. Udah ditungguin sama hostnya, coba lo bayangin. Gila sih. Satu lagi ini yang dia datang ke stadion ya kan, stadion bola lagi match ya kan, tanding, dia jadi mungkin tamu juga lah, guest starnya datang kayak payung. Padahal di tempat yang biasa lah kayak yang lo Ella gitu ya. Yang gitu. Jurnalis itu yang Thierry Henry apa segala macam biasa kan kayak gitu kan, di yang kayak ada standnya, boothnya gitu kan, podium lah itu dia pakai payung sepanjang ngomong di situ, kacamata hitam payung. Karena dia bilang sinar matahari itu yang 90% kulit kita menua itu karena sinar matahari. Oh, dia ngomong gitu juga. Gila. Dia pokoknya dia sangat obses sekali dengan yang namanya anti-aging. Ya kan? Gokil orang. Tadi dia bisnismen aja, terus dia jual perusahaannya, dia kaya sekali, terus sekarang ke anti-aging fokusnya. Padahal tua banget ya orangnya. Udah tua banget, lumayan tapi kelihatan tua, muda kan? sekali. Iya kan? Iya sih. Ya. Walaupun tetap
entah kenapa ya, rambut tuh nggak bisa bohong bos. Rambutnya kelihatan kayak orang tua. Oh, ini maksudnya pelebaran Rambutnya jalan. Brian Johnson. Pelebaran jalan atau? Enggak, bukan pelebaran jalan. Kayak rambutnya kayak tua gitu, gue nggak tahu deh gimana deskripsinya. Kayak gitu. Mungkin karena dia nggak pakai sampo, gue yakin banget dia nggak pakai sampo. Oh Iya kan? iya, jangan-jangan iya Iya kan? lagi kayak Nggak mungkin. hipis sih dia hidupnya sih. Sampo kondisioner nggak bakal pakai dia. Iya, Chemical, iya. Pak. Ya, saya nggak tahu sih, tapi bisanya kan sampo yang apa namanya? Non SLS. Lo. Ada dokter Tita kan? Sampoannya nggak SLS. Air aja gini ya. How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Belum belajar biologi dia ternyata. Ternyata nggak minum air, air biasa. Tapi gue yakin dia nggak minum air keran sih. Tap water maksudnya. Tap water dia nggak akan minum sih, gue Iya yakin sih. banget Which sih. is di Amerika tap water itu sudah bersih. Iya. Jangan bayangin Sudah air keran di difilter. sini. Oh jangan. Iya. Kalau air keran di utara sana gimana sih? Utara mana? Jakarta Utara. Wah, agak berat itu. Garamnya tinggi. Level garamnya tinggi. Sekali ada kubangan di sana, waduh, mobil BMW saya jadi rongsak langsung besoknya. Bawahnya garam semua lihat. Itu jadi orang-orang itu banyak ngabisin ya miliaran rupiah atau banyak lah pokoknya kan untuk menunda penuaan pasti. NAD plus ini kan adalah koenzim kan dia. Koenzim. Koenzim yang disuntikkan lewat infus. Bener. Mirip sama suntik vitamin C ya. Benar. Ya itu tadi sebenarnya sama ya. Ada yang bisa diminum juga gak sih sebenarnya kan? Ada yang bisa diminum juga. Ada yang bisa diminum Ada. tapi tidak maksimal. Itu takut kecerna sama tubuh. Kecerna sama kan? tubuh setahu Jadi gua. posisi positifnya jadi cuma sedikit doang, berkurang lah. Nah. Ya kan? Kalau ini kan langsung biar ke darah, pembuluh darah. Iya malah. langsung. Kalau peptide saja masih ke perut kan. Kalau ini kan langsung pembuluh darah, Pak. Iya. Dan itu bedanya sama suntik vitamin C, dia sakit kan. Ada rasa sakit lah, rasa nyeri. Setahu gua dia harus disuntikan dengan waktu yang sangat lama. Bener. Sedikit-sedikit banget, sekitar Dosisnya. durasinya 2 sampai 4 jam saya ingat gua. Bener. Iya kan? Karena itu nggak enak karena ya kan. Karena sakit Mual, sesak napas, dada, sesak napas sesek, ya. kan. Dan pusing juga. Pusing. Iya. Jadi NAD plus itu sebenarnya kepanjangannya nikotinamid adenin dinukleotide. Dari tadi ngomongin nikotin. Itu di jarum ya. Ada sound dari Beda. jarum. Beda. Belum masuk jarum di siapa aja. Yaitu tadi ini adalah sebuah koenzim yang secara alami itu sebenarnya ada di setiap sel kita gitu. Tapi seiring bertambahnya usia semakin menurun. Sel NAD itu. Dia kayaknya di umur 50 koenzim NAD itu. di umur 50 udah berkurang 50% kan. Dia itu tugasnya sebenarnya 2 fungsi utamanya ya. Yang pertama Berkurang 50% kalau dibandingkan dengan manusia yang berumur 20 tahun. Jadi yang pertama dia tugasnya ya ngubah makanan jadi energi di dalam mitokondria ya kan. Jadi kayak pembangkit listriknya sel tubuh lah. Jadi tanpa adanya NAD plus ini, tubuh kita nggak punya dayanya buat berfungsi. Gitu, listriknya kagak ada nih. Nah, terus fungsi kedua itu sebagai montir dia, gampangnya. Montir ya? Montir buat DNA. Jadi NAD plus ini ngaktifin protein yang bernama sirtuins, yang fungsinya itu dia keliling gitu Zat, buat perbaikin DNA yang rusak Pak. Keliling Indonesia bukan? Akhirnya protein ini kembali juga. Akhirnya ada yang kembali keliling Indonesia ada yang lagi ya kembali Sonia. bukan menjadi rakyat biasa. Kirain mau kembali ke Udah 12-an anjing. ternyata mau keliling lagi Keliling ternyata. Tapi lagi. nggak apa-apa. Untuk memperbaiki touring kali ya, mungkin jalan-jalan. sesuatu yang Merasakan rusak, diperbaiki. semua hotel aman yang ada di Indonesia. Ini buat yang tahu amannya bukan safe ya, sebuah nama grup itu. Jadi ya itulah perbaikin DNA rusak karena stres lah, radiasi, radikal bebas, sama polusi juga pastinya. Kalau gara-gara $1.18.000 gimana sih? Bisa nggak diperbaiki sama ini sana? Langsung turunnya 80% ya. 50% lagi tuh di umur 50. Bener. Menkeu sangat membutuhkan NAD plus. Saat ini lu lihat ya videonya. Saya stres, lu lihat gak? Cobain NAD plus Pak. Iya karena kan penurunan ini akhirnya yang bikin kulit keriput, badan cepat
lelah, Iya. otak lemot, dan organ-organ tubuh lain mulai rusak. Iya. Dan gokilnya ini emang efeknya instan, Chat. Langsung ya kan? terasa ya. Langsung terasa. Stimulan. Terutama yang infus ya, Ah. ya kan. Badan itu langsung seger, fokus tajam, dan energi melimpah udah kayak anak muda. Wah, gila. Tapi itu tadi, apapun ada efek sampingnya ya kan. Tapi ada satu efek samping yang paling gila Chat. Apa itu? Ini lumayan parah sih sebenarnya sih. Eh. Jadi kalau di dalam tubuh lu itu ada sel kanker yang belum terdeteksi lah ya, yang sembunyi gitu Nggak ya. tahu lah Nggak gitu. tahu tuh ada sel kanker nih. Nggak tahu, tapi infus NAD+. Infus NAD bisa memicu perkembangannya, Cuk, pertumbuhannya. Cuk. Karena semua sel terbantu tanpa terkecuali ya. Tanpa terkecuali. Sel yang merusak Jadi- sekalipun juga Bener. jadi menyebar gitu ya. Bener, nggak pandang bulu, semuanya dar Bertumbuh semua jadi ditumbuhin lebih semua. besar lagi. Itu. Wah, bahaya banget ya berarti ya. Berarti sebelum infus NAD+ ini harus scan dulu ya, cek badan dulu Cek ya. dulu ke dokter. Benar. Dan ya minusnya ya emang balik lagi, ini kan baru ya kan, belum ada garansi untuk itu umur panjang. Selama ini yang pernah diriset dan berhasil baru di hewan. Oh. Jadi manusia ya namanya obat baru kan. Manusia belum Paling ya. tikus dah. Berarti Tikus impian manusia memiliki hidup sampai ke umur 150 tahun tuh belum terbukti di sini gitu ya. belum sih. Belum prediksi lah itu kan. Bahkan setahu gue ya, ini tuh belum terjamin Son bisa memanjangkan umur manusia. NAD+ Iya, ini. iya. Itu belum terjamin setahu gue. Cuma at least kita, maksudnya mereka yang bikin tuh tahu fungsinya lah minimal kan. Oh iya benar. Anggapannya kan ya lu kok semakin menua ya selesai umur lu kan. Ini kan memperlambat Oh malah penuaan. nyalon gitu ya maksudnya. Bukan. itu. Tapi misalnya ada nih di sini udah keluar di Indonesia. Proof BPOM. Harganya tadi belum lu kasih tahu. Oh iya. Kisarannya $250 ya kalau salah ya. Kalau gampangnya rupiah aja deh, kalau rupiah itu kan dia infus itu kan pasti dosisnya kan berbeda-beda ya kan. Iya. Awalnya pasti dia banyak dulu pasti dosisnya. Oh malah banyak Malah dulu banyak ya? dulu Pak. Eh. Dosisnya dia banyak dulu ya kan. Makin ke belakang lebih jarang. Cuma kayak buat maintenance. Mungkin awal-awal lu habis mungkin 10 juta, 12 juta mungkin ya. Oh. 10-12 juta untuk bulan awal. Bulan selanjutnya buat maintain paling 3 juta mungkin. Rupiah nih ya. Oke kan? Oke kalau terjamin tapi. Kalau terjamin. Kalau nggak terjamin ya buat apa? Maksudnya Anda gak percaya BPOM nih maksudnya? Bukan Kan udah lah. approve BPOM. Emang udah approve BPOM ini? Misalkan kan ini misalkan. Oh misalkan di Indonesia udah approve BPOM gitu. Harganya ada di rumah sakit tadi kan Indonesia. bulan pertama 10 juta. Bulan berikutnya sebulan ya 3 juta lah gitu. Ya kita lihat dulu, lu pakai dulu. Kan udah ada tuh, gue bilang gitu. Gue udah pakai nih, padahal gue belum kan. Nah, pas lu pakai gue lihat. Anda gak percaya BPOM berarti sih? Kok ubannya makin banyak? lah. Kok makin sering cerita nggak berdiri pas pagi? Lah. Nggak deh, gue nggak pakai gitu gue. Iyalah. Tapi perbaikin DNA itu gila sih. Perbaikin DNA gila banget sih. Gila Sel sih. Agak mirip-mirip sama stem cell ya, yang nanti akan kita bahas juga di sini ya kan. Yang selanjutnya nih ada yang namanya nootropics Son ya kan. Ini sebenarnya udah agak lama ini ya kan. Kita tahu udah agak lama banget ini. Lama, nootropics lama banget. Benar, kita tahu udah lama bahwa ini tuh adalah merupakan obat-obatan alternatif ya Son ya. Iya kali mungkin kira-kira ya. Udah lama banget kita Lama tahu banget, ini lah Pak. pokoknya lah. Lama banget. Ya kan, bahkan jujur pas H-1 skripsi ente minum kan. Siapa kamu? Coba kamu siapa? Hei, namamu siapa? Aku Firman Saputra. Kamu siapa? Hah? Siapa kamu, namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Lu ini bangke. Lu ini. Ya kan, H-1 sidang skripsi ente minum nih kan. Kayaknya nggak jadi, nggak jadi. Jadi ini tuh sebenarnya sudah sangat populer ya Son ya, terutama di Silicon Valley di mana tempat merupakan tempat dari orang-orang yang pekerja keras gitu ya Son ya. Yang mungkin kerjanya bisa lebih banyak daripada orang pada umumnya. Dan membutuhkan otak yang tajam terus-menerus untuk fokus gitu ya. Jadi awal mulanya gue tahu tentang ini itu karena gue tahu modafinil Son. Tahu dari mana? Temen gue. Oh. Jadi modafinil itu dipakai sama orang-orang yang ADHD. Oh gitu. Iya. Jadi teman gue ada yang ADHD, dia minum modafinil gitu. Tapi pada saat itu modafinil itu belum bisa masuk di Indonesia sehingga dia harus beli dari luar. Iya. Dia beli di deep web waktu itu. Temen gue. Dia ceritanya sebegitu, gak? Saya nggak tahu kalau saya ditipu gitu ya.
Tapi dia ceritanya sih begitu. Ini untuk fokus itu kan ya? Untuk modafinil fokus ini. ya, untuk fokus. Kan? Tapi sebenarnya diperuntukkan buat orang yang susah fokus, which is orang ADHD gitu, bukan orang normal. Besok yang mau ujian minum modafinil gitu, bukan gitu ya. Tapi teman saya ya gitu. Jadi dia bawa modafinil. Saya awal taunya dari modafinil. Jadi bisa fokus sampai berjam-jam gitu katanya. Sampai berjam-jam, bisa belajar sampai 12 jam, 15 jam bisa. Gila sih. Bisa belajar. Dan tetap fokus ya. Dan tetap fokus. Nggak main-main HP, nggak apa gitu-gitu ya. Dan yang gue tahu ya, at least ya, yang gue tahu, nanti kalian riset lagi ya, side efeknya tidak begitu parah. Oh gitu. Nggak kayak Adderall. Adderall tuh obat yang sejenis juga, tapi itu gue rasa bukan nootropic deh jatuhnya. Lo Adderall kan nggak pakai obat. Enggak, Adderall dong, Adderall. Bukan Adderall. Adderall obat lah katanya. Kalau sakit, Panadol ya pusing kan. Iya. Panadol sama kalau sakit mah pakai obat dia. Tapi ya setelah saya riset katanya modafinil ini masuknya ke nootropic son. Tapi kalau Adderall itu bukan. Oh gitu. Gue yakin tuh bukan. Oke. Karena dia sangat keras sekali tuh. Iya. Walaupun saya nggak pernah pakai ya, tapi saya dengar-dengar. Karena kan nootropics itu juga kebagi dua kan, ada yang alami, ada yang sintetis ya betul. Modafinil yang sintetis ya. Terus ada lagi nih kombinasi yang paling sering nih Son nih dipakai sama nootropic gitu maksudnya, nootropic lovers gitu lah. Oke. Ya itu kombinasi antara kafein dan L-theanin Son. Oh itu gokil tuh. Iya kan? Itu masuknya ke nootropic yang alami. Jadi ini tuh adalah stack atau racikan gitu ya. Kalau orang sono bilangnya stack. Combo lah ya. What's your stack gitu. Kayak dari yang tadi kita omongin misalnya peptide gitu juga orang punya stacknya sendiri. Gabung-gabungin gak cuma satu pakainya. Gitu loh. Karena stack itu biasanya digunakan untuk saling menekan side effect satu sama lain. Kadang-kadang begitu juga. Contohnya kayak kafein yang satu ini kan. Kafein itu kan kalau misalnya lu minum atau lu pakai gitu ya, lu bisa jadi seger banget kan. Cuman kalau terlalu tinggi dosis kafein lu jadi gemeter kadang-kadang. Gemeteran ya kan. Terus jadi gelisah ya kan. Ternyata L-theanin ini fungsinya untuk menekan itu. Jadi kafein dan L-theanin jadi combo pemula yang paling gila. Gila sih. Sebenarnya simpel sih kafein doang, tapi ya satu lagi buat ngilangin efek sampingnya itu. Gila sih. Memang di dunia stacking emang seperti itu. Jadi misalnya apa ya? Dia campur-campur lah pokoknya. Misalnya dia pakai yang buat energi misalnya gitu. Tapi ntar biar bisa tidur ya dia nyuntik yang buat tidur gitu loh. Kayak gitu-gitu. Emang pakai yang kayak gitu-gitu. Kalau yang namanya stacking. Ini pasti banyak yang nanya nih. Lah kafein buat apa bang? Kan tinggal minum kopi. Kandungannya beda dong ya. Iya. Beda nih. Dan sekali kita dang. Udah, nggak perlu kayak gitu. Asam lambung naik. Aduh. Jadi gemuk karena susu dan gula. Wait. Nah, nggak ada begitu kan. Nah, siap gitu. gerak. Tapi gitu. sekali lagi kita tidak menyarankan ini ya, tidak menyarankan. Kita hanya mereview dan mengedukasi saja gitu, teman-teman. Kita juga nggak pernah pakai ya. Nggak pernah pakai sama sekali nggak pernah pakai. Karena buktinya ya selalu minum energy drink sebelum syuting. Jadi nggak minum gini kan. Masih konvensional kita. Terus ada juga Son yang namanya Alpha GPC. Kalau yang satu ini itu adalah merupakan sumber kolin premium Son. Yang sangat mudah diserap oleh otak. Jadi senyawa ini itu merupakan bahan baku utama untuk memproduksi asetilkolin, which is adalah merupakan zat kimia di otak yang bertanggung jawab atas kecepatan berpikir, memori, dan konsentrasi Son. Terkenal juga tuh Alpha GPC itu. Baik yang pakai juga orang-orang gitu ya. Yang menurut gua sangat terkenal ini Son nih. Itu adalah kategori adaptogens atau penghalau stres dan kecemasan. Nah, ada juga Son. Ada, habis heartbreak ya kan. Tahu ini. Tapi yang legal-legal aja tapi ya. Yang pertama ada yang namanya ashwagandha atau punya julukan lain KSM 66. Jadi ini merupakan salah satu ramuan herbal kuno yang paling disukai nih sama orang-orang yang gampang cemas gitu ya. Karena kalau lu minum ramuan ini ya kan, hormon kortisol lu itu bakal diturunin. Gila, nurunin kortisol ya, which is yang bertanggung jawab terhadap yang namanya stres ya. Jadi efeknya itu bikin mental lebih stabil, terus ngurangin kecemasan ya kan, dan membantu tidur lebih nyenyak di malam hari. Gitu. Itu paling populer mungkin. Paling populer di paling nomor 1 Gen Z ya harusnya ya. Kalau maksudnya di market. Oh di market. Iya kan? Ashwagandha kan? Ashwagandha nomor ya. 1 kan, salah satu paling populer ashwagandha. Iya. Karena mungkin banyak orang yang stres kali ya. Iya. Alkohol udah jarang yang minum. Gen Z kan.
Kata siapa? Ada. Kata siapa? Kan bar banyak tutup. Oh, yang nggak tahu peminum deh. alkohol kan mulai turun kan? Mulai turun ya? Peminum alkohol. Yang ngerokok kali maksudnya bukan? Alkohol juga Cuk. Alkohol juga turun kan? Oh, itu turun ya. Kan mulai hidup sehat. Oh, iya, mulai benar, melek benar. lah, mulai hidup Oh iya sehat. benar. Main pedal gitu-gitu ya. Iya. Habis itu baru minum singleton di di bar ya. Iya kan? Iya. Bahkan bisa langsung di lapangan pedal. Nah, Nggak usah sambil nunggu jatuh-jatuh bar. gitu ya. Iya. Lucu ya. Lucu Iya, dong. iya, lucu sih. Selanjutnya ada yang namanya Rhodiola rosea. Nah, ini tuh merupakan ramuan herbal yang sangat cocok untuk melawan burnout, Son. Nah, ada itu butuh ya. lagi nih. Aduh, manajer dan editor kita. Nah. Apa nurunin burnout? Nah. Jadi rhodiola itu membantu otak tetap fokus dan tidak cepat lelah, Son. Saat harus menatap layar komputer atau melakukan rapat panjang berjam-jam. Nah, Dewa sih emang obat-obatnya. iya kan? Iya. Terus ada juga kategori yang namanya the brain builders atau yang bikin otak jadi kreatif dan regenerasi otaknya jadi makin bagus Bisa gitu. bikin kreatif sih. Bisa Gila bikin ya. kreatif iya. Yang pertama itu ada yang paling terkenal namanya lion's mane mushroom. Oke, jamur raja singa. Ini ya, tahu? Bukan lion's king mushroom kalau raja singa. Bukan. Jamur surai singa namanya. Oke. Nah, jadi jamur ini itu memicu produksi yang namanya nerve growth factor atau NGF, yang merupakan senyawa yang bertugas untuk memperbaiki, melindungi, dan menumbuhkan sel-sel saraf baru di otak. Jadi orang suka banget minum ini itu karena bisa meningkatkan memori jangka panjang, Son. Gila sih. Cocok untuk yang Alzheimer. Dan meningkatkan kefasihan verbal, Son. Anjir. Nah, makin cocok lagi. Gila sih, misalnya lo suka Jadi lidahnya gak keserimpat mulu tadi kayak tanya barusan. sangat lancar sekali. Terus yang selanjutnya ada Bacopa monnieri, Son. Jadi ini tuh merupakan herbal tradisional yang sangat disukai karena perannya yang bisa meningkatkan retensi memori, Son. Anjrit. Jadi sangat cocok nih untuk orang-orang yang harus menghafal banyak data, riset kalau besoknya syuting, istilah medis. Wah. Nah, yang barusan duduk di sini. Atau teks presentasi karena kemampuannya yang bisa mempercepat pemrosesan informasi di otak, Son. Ya kan? Jadi informasi tuh langsung nyantol gitu. Gitu. Pulang dari sini manajer langsung. Oh. Semua diminum yang tadi itu buat otak semua itu. Harus semua Semuanya ya. langsung. Stacknya Bisa itu nggak harus saya full stack pokoknya. belinya 1 ember bisa nggak saya gitu katanya kan? Kakak mau stack yang mana? Full house pokoknya. Nah, Semuanya pokoknya harus. ya kan? Biar ingat jadwal ada kalau yang biar ingat jadwal. Gimana cara habis meeting nggak lupa itu harus minum ini. Yang terakhir ada yang namanya Nupepson ya kan? Oh. Ini nootropics yang sintetis. Jadi nootropics yang ini, Son, itu sangat kuat dalam meningkatkan plastisitas otak. Apa tuh? Yaitu kemampuan otak untuk belajar hal baru, Son. Jadi lebih cepat belajar hal baru gitu. Sebenarnya efeknya tuh mirip sama suplemen memori konvensional. Tapi bekerja dengan jauh lebih cepat. Dalam hitungan menit aja langsung lo bisa ini. Gila sih. Bisa belajar hal baru gitu. Gila banget sih. Tapi tentunya semua keajaiban ini tidak serta-merta tanpa konsekuensi ya, Son. Ya. No. Karena betul. pasti ada side effect-nya. Ada harga yang dibayar. Ada harga yang dibayar. Ada jiwa yang ditukar kepada Akatsuki. Dan ngasal. Yang pertama di sana efek sampingnya ya untuk modafinil ya kan itu resikonya paling tinggi katanya dibanding nootropik lainnya. Oh paling keras deh. Paling keras. Karena ini merupakan obat farmasi yang keras. Ada efek samping yang pertama nih, lu jadi punya utang tidur katanya. Oh karena dia fokus berjam-jam dan nggak ngantuk juga ya? Iya gak ngantuk. Oke. Dan capek kan pastikan badan kan. Capek. Jadi meskipun lu nggak ngerasa ngantuk, organ tubuh lo yang lain kayak jantung lo misalnya, itu sebenarnya kelelahan, Son. Jadi begitu efek obatnya habis, lu akan mengalami crash yang ekstrim, Son. Jadi lemes total gitu. Iya bayarannya ya anggapannya. Bener. Terus efek samping lainnya ya ada sakit kepala yang berat karena otak tuh dipaksa bekerja di luar kapasitas. Terus ada kecemasan parah, jadi punya gangguan tidur juga, insomnia. Dan dalam kasus langka bisa memicu sindrom kulit melepuh, Son. Segitunya. Kasus yang langka tapi Kasus langka. tidak semua orang. Iya, Dan mungkin untuk pemakaian yang sangat sering. Gitu kan. Terus kafein sama L-theanin, Son. Padahal kan itu harusnya efek sampingnya dihajar sama L-theanin. Ada lagi masih ada efek samping. dari Ada. L-theanin ya jangan-jangan. Enggak, karena kafeinnya juga kan tinggi, Oh, tidak utang seperti lagi kali ya? kopi. Dan kalau diminum setiap hari nih dengan catatan, baru kena efek samping. Oh gitu. Jadi jika diminum setiap hari, otak lo akan beradaptasi. Bal nih. Lama-lama lo butuh dosis yang lebih tinggi dong. Iya. Hanya untuk mendapatkan efek fokus yang sama. Iya.
kayak ente gitu ya, dosis alkoholnya udah susah ya. Oh, mesti enggak, minum saya banyak enggak. banget baru kena gitu ya. Astagfirullah, saya dilarang oleh Nabi Muhammad. Anda jangan main-main. Saya tahu Nabi Muhammad nggak melarang Anda, tahu saya. Terus lu akan mengalami yang namanya ketergantungan, Son. Oh, gitu. Dan kalau lu mendadak berhenti, lu akan mengalami yang namanya caffeine withdrawal. Ternyata ada withdrawal ya, caffeine. Jadi ada gejala ya, Son. Yang pertama sakit kepala berdenyut, yang kedua gampang marah, cranky, dan yang ketiga lemas seharian, Son. Nah, kok gejalanya sama orang mens ini, Son? sama ya, cranky ya kan. Iya kan, sakit kepala kadang-kadang, ya kan. Yang selanjutnya ada efek samping dari alpha GPC ini, Son. Nah ini bermasalahnya kalau kelebihan dosis, Son, karena bisa bikin otak jadi tegang katanya. Jadi efeknya itu malah bikin pusing, mual, diare, dan jika dikonsumsi jangka panjang, beberapa studi terbaru mengaitkannya dengan peningkatan resiko masalah kardiovaskular, Son, atau jantung ya dong. kan. Iya, jadi bermasalah jantungnya. Pecah sih nggak worth it. Sekarang ini yang tentang adaptogen ini ya tadi ya, penghalau stres itu. Yang pertama ada ashwagandha kan. Jadi ternyata ini adalah merupakan obat herbal yang aman kalau dipakai cuma 1-2 bulan katanya. Oh nggak, jangan berkelanjutan lah ya. Iya. Kalau diajar tiap hari sampai berbulan-bulan, efek sampingnya bisa mengerikan katanya. Apa? Lu bisa mengalami yang namanya anhedonia atau mati rasa emosional. Jadi lu nggak bisa emosi lagi, Son. Jadi walaupun nggak stres tapi nggak happy juga ya. Iya, flat. Hidup lu flat. Jadi Lu nggak bisa sedih, mungkin nggak bisa sedih juga kayaknya. iya, nggak bisa sedih, nggak bisa senang juga. Nggak bisa seneng juga, iya. Iya, datar aja. Datar aja hidup lo gitu. Anjir. Anhedonia tuh namanya. Terus habis itu bisa juga kita jadi terkena gangguan hati dan tiroid karena ya mengkonsumsi ini secara terus-menerus bisa membuat kita mengalami kerusakan hati kalau dosisnya ketinggian. Dan juga bisa mengacaukan hormon tiroid gitu. Oke. Ya intinya semuanya punya efek samping masing-masing lah gitu ya. Semuanya tidak terkecuali. Jadi berhati-hatilah dalam mengkonsumsi sesuatu, riset dulu sebelum beli gitu ya. Benar. Gitu. Ya pokoknya intinya tren ini tuh dimulai karena film Limitless kali ya mungkin ya. Sebenarnya ini obat udah lama banget dan banyak obat-obat nootropics ini datangnya dari India ya kan, banyak banget ya kan, dan juga Cina tentunya. Cuman selalu obat-obat dari nootropics ini tuh dikaitkan dengan film Limitless selalu. Karena film Limitless itu kan menceritakan tentang obat yang bikin pinter kan. Cuma Maksudnya udah versi hiperbolanya lah kalau versi yang Limitless ya. yang kalau lu telan sekali lu bisa belajar skill apapun dan lu pasti langsung jago gitu. Pasti langsung jago. Langsung ngaktifin 100% kinerja otak kalau film Limitless. Iya benar. Ya kan? Tapi kalau nootropics ya ningkatin tapi nggak selebay itu ya. Nggak selebay itu. Karena orang-orang mungkin sangat ingin kali ya punya kemampuan seperti yang ada di film Limitless gitu, di mana kita bisa belajar apapun dalam waktu yang singkat. Singkat banget kan? sih, gila sih. Belajar bahasa. Iya. Ya kan? Bener. Gila itu. Iya. Ngapalin Quran misalnya gue kan masih. Aku sudah hafal sekarang. Masih tanya ke Ustadz tuh, apa hukumnya ngapal Quran tapi pakai nootropics? Iya kan? Bisa tuh. Karena kan di Indonesia abu-abu masih ya. Kayaknya ya. Dilarang sih mungkin Kayaknya sih belum ada regulasinya aja gitu ya. Abu-abu lah ya. Abu-abu kali ya Mas Yan ya. Belum ada regulasinya ya. Ini yang kita bicarakan semuanya abu-abu kayaknya ya. Iya. Gua nggak tahu kalau NAD+ tuh udah ada apa belum. Pasti belum lagi lalu. Tapi peptide sudah ada kan, klinik-kliniknya kan, dan terbuka kan maksudnya kan. Nah mungkin orang banyak ini juga kali ya, kayak loh ini kan banyak peptides di skincare atau apa ya kan. Tapi beda yang kita omongin tadi ya. Beda karena kalau di skincare itu kan lebih ke serum ya. Iya serum atau nggak langsung masuk ke dalam tubuh. Kalau ini bener-bener yang darah nih yang kita omongin. Iya. Sama aja kayak lu ngomong apa, ada steroidnya di salep juga ada steroid gitu kan. Terus lu taruh di paha lu, terus lu ngangkat, lu kira lu bakal jadi ini aderai gitu misalnya gitu ya, nggak bisa lah. Kan gak pakai. Oh iya salah. Jadi sibam. Ya kan, lu kira jadi sibam katanya. Mana nih salep steroid kok nggak jadi sibam gua? Nah, beda ini ya fungsi ya. Beda fungsi dong. Ini kan yang disuntik, diinjek nih. Oke, yang selanjutnya nih, ini masih lebih apa ya? Lebih ringan kali ya. Lebih regulated kayaknya. Lebih regulated yang satu ini. Karena di rumah sakit udah ada nih. Banyak, ya kan. Ini adalah stem cell ya. Oke. Jadi gue bakal ceritain versi gampangnya aja nih ya. Nah semua sel di tubuh lu itu kan anggapannya udah punya tugasnya masing-masing. Benar. Ya kan? Misalnya ya sel kulit tugasnya jadi kulit, sel jantung tugasnya memompa darah. Terus juga mereka ya nggak bisa ganti-ganti profesi gitu ya. Nah kalau stem cell ini adalah sel yang
belum punya identitas. Oh. Jadi kayak kertas kosong blank check ini. Bingkai putih ya. Bingkai putih, Bener. buat kanvas ini ya. Jadi hebatnya itu stem cell ini punya kemampuan khusus ya, buat ngebelah diri dan berubah menjadi jenis sel apapun Oke. yang sedang dibutuhkan oleh tubuh. Wah, enak banget. Gila ya. Bisa bikin jantung tanpa ada orang yang mesti donor. Nah, Iya kan? Iya kan, luar biasa nggak kalau kayak gitu? luar biasa. Antriannya bakal cepet banget beres berarti. Jadi ya mereka bisa jadi sistem perbaikan internal tubuh gitu. Kalau ada jaringan tubuh yang rusak, ya mereka bakal datang ke sana terus berubah jadi sel baru buat ngegantiin. Oh. Biar diganti. Iya. Ini mainannya orang kaya sih, tapi sih jujur aja stem cell nih. Bener, mahal Iya ya kan? Yang gue tahu di sini satu kali suntik 200 juta tau gak? Yang gue denger. Mahal banget. Ada teman saya tuh yang suntik 200 juta tuh. Gila sih. Cewek apa cowok nih? Ada dong, masih ditanya dong kelaminnya. Iya. Ya sama lah, semakin kita menua kan kayak jumlah stem cell itu bukan kurang pastinya kan. Dan itu Son, 200 juta tuh gak bisa sekali doang. Gue lupa mesti balik berapa kali gitu. 3 kali atau 4 kali gitu. Mesti miliaran ujung-ujungnya ya. Iya. Sedia dananya. Jadi di klinik-klinik premium ya, ya terapi stem cell ini dilakuin dengan cara nyuntikin jutaan stem cell. Yaitu yang bisa dari tubuh sendiri atau dari donor yang sehat lah gitu kan. Langsung ke area yang rusak atau yang bisa lewat infus juga katanya. Dan stem cell ini pasti, ya ini udah marak banget dipakai sih ya kan. Atlet-atlet kayak Ronaldo juga kayaknya pakai deh. Iya, Ronaldo harusnya itu. iya sih. Harmless juga sih buat dia, tinggal ngedip doang sih beli ginian. Benar. Iya. Jadi buat kebanyakan kalau atlet buat nyembuhin cederanya ya kan supaya cepat lah. Iya. Intinya untuk regenerasi lah. Regenerasi jaringan yang rusak atau robek atau apa ya kan. Kalau ngomongin dengan term film nih, pengen jadi Wolverine. Iya. Iya kan, yang punya skill regen. Iya. Sama si apa namanya? Jegel juga punya regen juga sih, tapi manusia tapi regennya itu kan regenerasi. Nah kalau dari sisi anti-agingnya ya kan, itu katanya banyaknya disuntikin lewat infus dan ngarep sel-sel baru ini ngeremajain organ dalam kita sih. Oh. Permajaan lah. Iya. Terus sirkulasi darah juga, sama bikin kulit lu kencang juga ya Pak. Oh iya emang Gila, fokusnya emang ngelawan ya, aging sih, balik lagi sih. Pengen hidup lama lah gitu. Benar. Balik lagi. Hidup lama dengan kondisi yang fresh, kelihatan muda gitu, bukan cuma hidup panjang doang. Iya. Ya buat mereka hidup panjang tapi keriputan pol ya sama aja bodong. Sama aja ya. bohong. Iyalah. Lu kira artis-artis di Hollywood tuh berapa kali suntik ginian? Tiap tahun sekali kali. Suntik-suntik botox gitu. Yang udah tua banget ya. Sering. Tapi kan banyak kita lihat di pasaran ya kan. Ini ada stem cell tapi murah gitu. Nah. Kok bisa 2 juta dari mana? Nah. Kamu makelar ya? Nah. Ya kan? Kamu markupnya lagi banyak kan? Nah. Masa kali pembicara 30 juta 300 juta Son biaya dia laporin ke brandnya. Lagi rame tuh niche nih, jokesnya niche ya. Yang tahu luar biasa. Luar biasa yang tahu. Komen yang tahu ya. Yang tahu komen. Sebut aja kreatornya nggak apa-apa. Nah, teman kita kok. Iya. Jadi banyak klinik stem cell abal-abal ya kan. Itu nawarin terapi stem cell tapi murah. Nah, padahal sebenarnya itu bukan stem cell. Tapi cuma PRP namanya. PRP. Apa tuh PRP? Itu adalah platelet rich plasma. Atau ya serum vitamin biasa sih. Oh gitu. Oh. Jadi soalnya kan stem cell asli itu kan hidup, terus sensitif juga, ya kan, butuh laboratorium khusus lah, yang pasti berteknologi tinggi ya buat perkembangbiakinnya sih. Ya harganya ratusan juta makanya. Iya kan. Iya emang mahal kok harganya. Ini nggak tahu di Penang dapat diskon emang nggak? Penang ada nggak stem cell di Penang ya? Ada lah pasti ya. Maju sekali sana ya. Tapi balik lagi nih nggak pasti juga resikonya, jadi tergantung ya masing-masing ya. Kan sifat dari stem cell tuh membelah diri dengan sangat cepat ya kan. Kalau kualitas selnya buruk atau nggak cocok dengan tubuh si penerima, sel ini bisa lepas kendali dalam tubuh sih. Oh, terus? Dan malah bisa menjadi tumor atau kanker. Wah, bahaya dong ya. Lumayan. Makanya mesti di tempat yang jelas ya. Iya, jangan abal-abal ya maksudnya tempatnya ya. Gitulah kira-kira ya Son ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian enjoy dengan topik yang seperti ini, langsung aja tulis di komen gitu lah. Dan sekali lagi kita ngomong gitu ya, bahwa kita tidak menyarankan kalian untuk memakai ini sama sekali. Ini hanya edukasi aja, karena kita sendiri juga nggak ada yang kita pakai dari semua yang kita omongin gitu ya, teman-teman ya. Jadi langsung aja komen di bawah kalau kalian nonton dari awal sampai akhir, karena itu adalah Disrespect for Us. Yes, coba selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.